Hai Miss Sinta, pada kesempatan kali ini saya Livina dari absen 20 dan juga Hilkia dari absen 10 akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di bidang sosial budaya yaitu mesin print tekstil. Jadi yang pertama-tama saya akan mulai dari definisinya. Jadi digital textile printer atau digital printing kain adalah mesin yang dapat mencetak secara digital di atas kain atau bahan tekstil. Secara teknis itu ada dua cara untuk mencetak di atas kain. Yang pertama itu mencetak secara langsung atau direct printing, dan yang kedua itu tidak langsung atau indirect printing dengan media perantara, kebanyakan berupa kertas transfer atau transfer paper. Untuk sejarahnya sendiri, teknik sejarah sablon pertama kali ditemukan di Cina pada zaman dinasti Song pada tahun 1960 sampai 1279. Kemudian beberapa negara asing Asia seperti India pada abad ke-12 mengadopsi metode cetak baju kaos ini dan mengembangkannya dengan memadukannya dengan penggunaan teknik sablon lainnya. Nah, cetak saring kemudian dikembangkan lagi oleh Jepang, khususnya oleh Jusenso Miyazaki pada tahun 1654 sampai 1736, dan Zikukeo Hirose pada tahun 1822 dan 1890. Pada awalnya cetak sablon dikembangkan untuk pencetakan kimono yang merupakan pakaian khas Jepang, di mana bila kimono ditulis dengan tangan menjadi sangat mahal harganya. Selanjutnya cetak saring dan block printing berkembang hingga ke daratan Eropa pada abad ke-18. Pada saat itu, tahun 1783, Thomas Bell memperkenalkan pencetakan berbentuk roll di Skotlandia. Alasannya adalah untuk mengurangi biaya pencetakan plat tembaga sebelumnya. Teknik tersebut meniru teknik block, tetapi roll yang terukir terbuat dari logam, bukan kayu. Kemudian Richard March Ho mengembangkan teknik pencetakan dengan memperbaiki mesin roll dan menciptakan mesin cetak putar pertama yang ada di dunia. Dan pada tahun 1868, Joseph Swan mendirikan atau menemukan produk autotype. Sekarang untuk abad ke-19, dimulai pada tahun 1907, di mana seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Samuel Simon mengenalkan teknik sablon dengan menggunakan chiffon sebagai pola untuk mencetak. Chiffon merupakan bahan rajut yang terbuat dari kasa atau kain saring. Nah, setelah itu cetak saring berkembang ke Amerika Serikat, sehingga pada tahun 1024 untuk pertama kalinya proses cetak saring dilakukan di atas bahan tekstil. Kemudian pada tahun 1946, Mick Cornick dan Penny menemukan mesin cetak saring. Pada tahun 1960, seorang wirausahawan sekaligus seniman dari Amerika bernama Michael Facilantone mengembangkan suatu mesin sablon rotari untuk lebih dari satu warna serta mematenkannya. Mesin penyablonan tersebut pada awalnya diproduksi untuk mencetak logo dan tulisan pengenal untuk kaos pada klub bowling. Namun pada akhirnya lebih dikembangkan lagi sebagai suatu solusi baru dalam sejarah sablon untuk mencetak kaos satu hari jadi. Nah, pada bulan Juni 1986, Mark Tartaglia Jr. dan Michael Tartaglia berhasil menciptakan peralatan sablon kaos yang didaftarkan hak patennya. Mereka mempatenkan sistem sablon separasi yang membuat desain full warna yang bisa disablon dan diaplikasikan pada beberapa kain atau lembaran bahan kain dengan melalui media printer screen yang terbuat dari jala sutra. Pada zaman modern, adanya teknologi komputerisasi digital yang sudah berkembang sejak tahun 1994 turut mempengaruhi perkembangan yang signifikan bagi industri tekstil di seluruh dunia. Penggunaan digital printing untuk bidang usaha tekstil misalnya di Indonesia terlihat naik setelah tahun 2004, walaupun untuk negara berkembang masih dianggap jauh tertinggal. Ya, karena beberapa negara barat sudah menggunakan teknologi ini sejak tahun 1980-an. Kini teknologi sejarah sablon sangat umum dipakai dalam berbagai industri yang volume produksinya tinggi, seperti poster, display untuk iklan, dan lain-lain. Biasanya untuk teknik sablon dengan hasil full color bisa dibuat dengan sablon CMYK, Cayenne, Magenta, Yellow, dan Black Key. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana munculnya. Jadi teknik sablon ini pertama munculnya itu ada di Cina, yaitu pada saat dinasti Song. Jadi manusia pada saat itu menggunakan balok kayu
untuk mencetak motif di kain-kain mereka. Karena warna dan desain adalah hal yang sangat penting karena pada saat itu membedakan status sosial mereka, wilayah, dan juga dinasti di Cina kuno. Lalu teknik sablon itu mulai menyebar ke seluruh Asia termasuk Jepang. Dan akhirnya di Jepang pada abad ke-17 teknik sablon ini mulai digunakan karena kimono pada saat itu yang motifnya itu banyak digambar menggunakan tangan itu harganya sangat mahal. Makanya mereka itu menggunakan teknik sablon agar kimono yang bermotif itu bisa lebih murah harganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin printing kain. Yang pertama itu adalah mesin print kain polyester. Untuk mesin ini digunakan tinta sublimasi sebagai tinta yang membutuhkan panas sekitar 140-180 derajat Celcius untuk mematangkan warna dan juga melekatkannya pada kain. Lalu pada mesin ini tuh ada dua cara untuk mencetaknya. Jadi yang pertama itu ada sublimasi proses transfer, dan yang kedua itu adalah sublimasi langsung pada kain. Mesin selanjutnya adalah mesin printing kain serat. Mesin ini itu mencetak menggunakan tinta khusus. Untuk kain katun itu yang digunakan adalah tinta reaktif, sedangkan untuk kain nilon itu menggunakan tinta jenis asid. Selanjutnya itu ada mesin cetak garment. Jadi mesin cetak garment ini dikenal sebagai printer direct to garment atau orang-orang mengenalnya sebagai printer kaos. Jadi mesin itu sangat diminati banyak orang karena bentuknya yang sederhana dan sangat mudah dioperasikan. Pastinya untuk dampak positif dari mesin sablon sendiri, pastinya mudah dan cepat untuk memproduksi sebuah barang, rapi dan simetris dibandingkan buatan tangan, dan motifnya dapat beragam, dan juga dengan produksi yang sangat banyak, pastinya harga pasti terjangkau. Dan juga untuk kualitasnya sendiri tinggi dibandingkan buatan tangan. Dan juga mudah digunakan dan tidak membutuhkan banyak tenaga manusia. Lanjut pada dampak negatifnya. Yang pertama itu produk-produk lokal buatan tangan kalah bersaing. Mengapa? Karena dengan kemunculan mesin ini sekarang kita itu dipermudah untuk membuat barang yang bermotif dan juga lebih murah. Bisa kita lihat pada batik. Batik yang hasil dari mesin ini itu harganya lebih murah daripada batik tradisional yang digambar dengan menggunakan tangan. Lalu selanjutnya itu meningkatkan konsumerisme karena harga barang itu lebih murah. Yang ketiga itu limbahnya mencemari lingkungan. Karena kalau kita lihat di sekitar pabrik tekstil itu pasti baunya tidak sedap dan juga tinta dari tekstil ini bisa mencemari lingkungan sekitar. Lalu yang keempat itu munculnya barang KW atau palsu. Karena sekarang kita itu dipermudah untuk membuat barang bermotif, makanya banyak bermunculan barang KW. Selanjutnya adalah undang-undangnya. Untuk landasan operasionalnya ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai merek palsu. Selanjutnya ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Untuk landasan konstitusionalnya ada pada Amandemen 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat yang kelima. Nah, sekarang untuk datanya sendiri, kami mengambilnya dari data lembaga market riset dunia, yaitu PIRA, mengenai pertumbuhan pembelian mesin digital printing yang mencapai sekitar 2,5 miliar euro per tahunnya dan akan terus meningkat. Nah, untuk total market printing Asia sendiri mencapai 349,6 miliar US dollar pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 naik mencapai lebih kurang dari 430 miliar US dollar. Hal ini menjadikan Asia sebagai market printing terbesar di dunia. Indonesia sendiri berada di posisi 6 besar di mana pangsa pasar cetaknya mencapai 10,4 miliar dolar atau 6,8% dari seluruh market Asia. Angka ini berpotensi terus tumbuh lebih besar lagi mengingat pembangunan ekonomi negara-negara Asia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat saya. Produk iptek itu memang diciptakan untuk kemudahan manusia. Ketika zaman dahulu sebelum ada mesin printer kain,
Manusia itu tidak semuanya bisa membeli pakaian dengan motif dikarenakan harganya mahal. Tetapi dengan munculnya mesin cetak printer ini, memproduksi pakaian bermotif itu menjadi lebih mudah dan akhirnya semua orang bisa membeli pakaian bermotif karena harganya lebih murah. Tetapi sudah seharusnya kita itu tidak menyalahgunakan mesin ini untuk membuat pakaian KW atau palsu ataupun pakaian dengan motif-motif yang tidak senonoh. Sekarang saya akan menguraikan pendapat saya sendiri mengenai iptek yang kami presentasikan. Nah, menurut saya iptek sendiri diciptakan untuk suatu tujuan, yaitu untuk membantu kehidupan manusia. Di masa lalu, baju yang unik harus dibuat oleh tangan dan prosesnya yang panjang membuat baju tidak bisa dibeli oleh rakit biasa. Dengan teknologi, baju menjadi lebih bervariasi dengan waktu yang sesingkat mungkin. Dan baju-baju tersebut dapat dibeli dengan harga yang murah. Akan tetapi, murahnya harga baju yang bermotif membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif dan boros. Sudah sepatutnya kita harus waspada terhadap mesin printer ini. Karena jika tidak berhati-hati, gaya hidup dan budaya masyarakat yang misalnya batik tradisional yang buatan tangan menjadi hilang. Terima kasih Miss Sinta untuk mendengarkan presentasi kami.